Pemirsa, kasus bunuh diri saat ini menjadi fenomena tersendiri di masyarakat, tidak memandang usia dan tingkat sosial masyarakat seperti yang terjadi belakangan ini di Bali. Lantas, benarkah semua orang yang terlibat dalam prosesi upacara pada seseorang yang meninggal karena ulah pati terkena dampaknya? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Dalam ajaran agama Hindu, bunuh diri disebut meninggal dengan cara ulah pati atau ngulah pati. Dalam lontar Parasara Dharma Sastra disebutkan bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang hendak mempercepat kematiannya. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Sulinggi Ida Resi Agung Bagawan Dharma Putra Adnyana mengatakan, jika dulu sesuai lontar Yama Purwa Tatwa Atma menyebutkan, yang angalih pati limang tiban wenang prateke. Artinya jika ada yang meninggal ulah atau ngalih pati atau bunuh diri, jenazahnya dikubur terlebih dahulu. Setelah 5 tahun baru boleh melakukan upacara ngaben untuk jenazah tersebut. Namun hasil pesamuhan agung para Sulinggi dan Walaka di Campuhan Ubud Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 Oktober 1961 memutuskan bagi orang yang meninggal dengan cara salah pati seperti kecelakaan dan ngulah pati atau bunuh diri diupacarai seperti orang meninggal secara wajar, kadi wong mati benar. Upacaranya juga ditambah dengan mecaru atau pecaruan di lokasi kejadian guna menetralisir aura negatif. Upacara pembersihan, upacara pengulapan, dan upacara guru piduke yang menjadi dilema besar setiap orang yang terlibat dalam prosesi upacara yang dilaksanakan untuk seseorang yang ulah pati, baik keluarga yang menyiapkan upakara hingga Sulinggi yang muput upacara terkena dampaknya. Jadi apapun namanya salah pati, ulah pati itu sangat dibenci atau tidak direstui oleh kitab suci dan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kehidupan untuk memperbaiki diri, bukan untuk melakukan bunuh diri, diberikan kesempatan ini. Nah, kalau dia mengambil jalan seperti itu, berarti pada saat dia melaksanakan itu, apakah dia mengikat tali di lehernya, mengambil senjata untuk menusuk, itu dia tidak dalam kegelapan. Dia awidya, dia itu tidak tahu yang baik dan yang buruk, tidak tahu benar dan salah. Nah, setelah dia meninggal itu kemana rohnya? Nah, niki kemana rohnya? Kalau dulu memang itu tidak bisa dilaksanakan di entas-entas, tidak boleh di upacara, dikirim apa itu di askara, pengaskara kalau dulu. Tapi karena ini namanya manusia, ada hak asasi manusia, sedangkan apa itu binatang yang mati ditanam. Nah, ini karena ada Bisamo, itu Sulinggi mengeluarkan Bisamo tahun 61 atau 59, 51 di mana itu namanya di Samuan Tiga. Nah, itu dibolehkan ke walau uang mati, uang ulapati benang kepotokan dengan uang mati benar bisa diupacarai. Tapi kalau dalam sastra dilihat itu yang salah pati itu yang mengupacarai kena, yang membuat upacaranya kena, yang yang melaksanakan, yang memujanya itu kena, yang memberi hari baiknya kena, semua dampaknya. Nah, ini dilema nih. Kalau Sulinggi tidak mau umpamanya melaksanakan pengaskaran itu, berarti dia tidak melaksanakan Dharma untuk melakukan pengabenan. Kalau dia melaksanakan, berarti sastra memboskan seperti itu. Selain itu, orang yang meninggal dengan cara ulah pati dikatakan rohnya tidak tenang, terbelenggu dalam kegelapan selama 60.000 tahun, tidak dapat menjelma kembali menjadi seorang manusia. Sukma Bali TV.